berhadapan dengan 4 hero yang bisa dimakan oleh Roger sih. Ison, Shin, Rafaela, Selena, dan juga Beatrix. Semuanya bisa, memungkinkan banget kalau tanda petik ya. Balik lagi kalau dapat makanan di awal. 5 menit awal Roger Snowball ya. snowball cepat, itu enak banget untuk Roger. Cuman berhadapan dengan Selena ini dia, Roger harus sedikit berhati-hati karena pastinya akan ada trap, akan ada vision, akan ada informasi untuk Malvinas game. Tapi ngeliat Roger di sini juga dia bisa dengan amannya tentram damai sejahtera karena ada Kufra yang siap buat nge-backup. Siapapun yang mau maju ke depan, dia tinggal bouncing ball, ngehentiin Tyrant Race, Tyrant Revenge, segalanya bisa dikeluarkan buat nge-cover seorang Roger. Jadi dari tim Battle aku gak tahu ini komposisi yang sangat kuat menurutku. Frontliner ada, damage dealer juga ada, dan gak gampang gitu untuk Malvinas Gaming masuk atau ngeculik nge-pick off tim Battle. Betul. Dan adanya cover kayak Kufra ini. Oke, kita langsung saja menuju ke arah lane up down untuk di game yang kedua kali ini Battle versus Malvinas Gaming. Dan buat kalian semua yang nobar, boleh tag Bude Monster, tag Ranger Mas dan juga tag Opung Wawa. Kasih tahu kalau kalian nobar di mana aja. Tadi bahkan ada yang Bang gue nobar di TV langsung. Asik, masuk TV. Mantap ya kan. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton dan support selalu M3 World Championship. Dan tentunya besok akan ada tim Indonesia yang akan bertanding. So, stay tune terus. Dari hari ini kita bakal langsung back to the game Bude Monster. Iya, melihat di area mid lane Paranoid dengan adanya Parsha, ini adalah pemain substitute yang dikeluarkan oleh tim Battle, baru aja hadir di entry ini bersama dengan tim Battle, tapi masuk ke gerakan mereka membersihkan Lito Wanderer. Dari buffnya juga sudah dibersihkan, sangat cepat pergerakan dari tim Battle. Kali ini mereka bisa juga dapetin Stave, tapi tidak cukup. Flicker sudah digunakan oleh Slapshot yang begitu on point dari Paranoid, mendapatkan 1 poin kill early yang sangat-sangat manis untuk tim Battle. Wow, Battle di menit 1 dia sudah mendapatkan first blood. Salah satu agresivitas yang cukup tinggi bahkan dari seorang Yuzong sampai datang ke arah Little Wanderer, itu tandanya mereka memang udah tahu untuk mereka memasak tim fight Opung Wawa. Ya, ini play by play yang manis banget sih. Jadi memang semuanya sudah direncanakan sedemikian rupa. Dari titiknya sendiri untuk di minimap, itu Roger masih ada di arah dari orange. Jadi memang nggak ditugaskan untuk mendapatkan Little Wanderer sebagaimana yang kita tahu biasanya kan. Little Wanderer lu habis purple, Little Wanderer orange. Atau enggak orange Little Wanderer, pokoknya intinya Ya intinya Little Wanderer yang kedua. priority lah. Yes, prioritasnya juga karena itu bisa dapetin extra region mana, dapetin XP gold juga, jadi lebih cepat unggul, lebih cepat dapetin lah. Sama satu stack di jungle jangan lupa. Iya. Jadi tuh kalau misalnya dari aku misalnya dari orange ya, orange ke arah Lito itu kan 1, 2, 3, 4 nanti di gold buff udah 5. Udah 5 ya. Stack Cepet tuh itu. Iya. Dapetin stacknya juga. Jadi kemenangan kecil ya tadi ya. Satu buah flame shot yang manis banget tadi. Itu tuh Kukubir udah selamat gitu, flickernya udah dipakai. Dia udah wing kabur. Kejedot Dia tapi. kejedot. Terus geser, flame shotnya pas banget. Dia bisa memperhitungkan, memprediksi pergerakan selanjutnya akan kemana. Dan tepat sekali. Bener-bener tepat. Flame shot yang ngedapetin point kill. Dan bahkan satu poin yang harus mereka perhatikan adalah di early aja Yuzongnya tidak punya apa-apa ikut war. Nah ini kalau dia udah punya Black Dragon Transform, mereka udah bakal team fight dengan level di atas level 4 semua. Ini lebih berbahaya, tandanya dari Bedel sendiri mereka bakal lebih dulu untuk memancing team fight ketimbang dari tim Malvinas Gaming kayaknya Opung Wawa. Ya, dan satu hero yang hanya bisa sustain di bagian depan ya untuk Malvinas ini hanyalah Glue. Kalau dibandingkan mungkin dengan Bedel di sini, mereka punya beberapa sih, mereka punya Kufra, mereka punya Yuzong, bahkan ini Yuzong yang akan sangat merepotkan untuk Malvinas ya. Karena Yuzong dengan Black Dragon Form akan bisa langsung menangkap sisi area belakangnya. Rafaela, Selena yang memang cukup tipis kalau ditabrak dengan Black Dragon Form, turun lagi Dragon Tail-nya bisa connect, dikombinasikan adanya clean lagi quick draw, belum lagi Parsha dengan Feather Airstrike. Jadi dari segi balance ini Bedel mereka udah bagus banget draftnya. Gue bisa bilang bahwa Bedel di sini mereka lagi unggul dari segi draftnya. Tinggal implementasi saja ke dalam in-game-nya seperti apa, dan tadi itu udah bagus banget. Mereka dapetin first blood-nya, Selenanya juga berarti masih kurang begitu aktif nantinya. Tinggal gold lane-nya nih, Beatrix apa kabar? Oke, Baik, Beatrix Om Bawa yang- apa kabar? Baik. Emang dia Beatrix? Itu mah PBI. Ditanya kabar harus tanya balik dong. Iya, baik. Semoga semuanya kalian juga baik-baik aja. Tapi kalau Opung Wawa ini di late game-nya ini sih ngeri banget ya, jujur aja ya. Sejujur-jujurnya orang jujur nih, Bedel ini ngeri banget di late game-nya. Iya. Mereka punya Parsha, mereka punya Roger, punya Clean. Itu berebet tuh udah bakal mengerikan sekali Opung Wawa. Yes, apalagi mid lanernya si Parsha, bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Battle di sini. Mereka siap untuk selalu membantu gold lane
Oke, tapi lihat tandanya Malvinas Gaming. Mereka sudah sadar kayaknya kali ini tidak ada pergerakan dari tim Bedel yang harus coba diperhatikan di arah mid. Jadi mereka bakal coba untuk memerhatikan di arah top lane dari segi gold lane-nya. Ada seorang Steve, dengan sadar lihat Alien one by one situation dengan seorang Sing di arah offlane. Dan tandanya kali ini masih sama Bude Monster. Tidak ada keunggulan dari satu sama lain. Ya, tapi mungkin yang akan menjadi penentu adalah di mana Turtle yang sesaat lagi akan muncul. Asmo sudah hadir, Paranoid, Faraway, mereka bermain memberikan pressure di area mid lane-nya sehingga Malvinas Gaming ketika melihat ada segerombolan Bedel yang muncul, mereka akan beralih, mereka akan berotasi, menghindari pertahanan yang ada karena Turtle menjadi sasaran selanjutnya by Samsung Galaxy A52s. Sudah kita saksikan bersama-sama objektif yang gak ingin disia-siakan oleh tim Bedel. Oke, tapi ternyata Asmo mencoba untuk mengekir pasangan Turtle telah diamankan, zoning out, dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim Malvinas Gaming pun tidak ada yang berani masuk ke arah satu buah pit Turtle. Lele mencoba dikeker dari seorang Harley yang bukan Harley Quinn kali ini karena Queennya berada di arah jungle untuk mendapatkan sebuah gold. Masih belum efektif, belum ada ganking yang berhasil juga dari seorang Selena. Padahal ini adalah saat-saatnya Selena untuk bersinar Bude Monster. Ya, tapi permasalahannya Selena akan berjalan sama siapa? Kalau dia sendirian kayaknya akan susah karena dari tim Bedel mereka nggak pernah meninggalkan dari junglernya sendirian. Rotasinya hampir selalu berdekatan. Mereka bisa nge-backup dengan cepat, tapi sepertinya Malvinas Gaming punya satu sasaran yang tepat, yaitu di area top lane. Ada Clean yang seorang diri. Cuma dari Bedelnya, mereka merespon juga nih. Mereka bergerak ke area jungle. Mereka berotasi. Mereka bakal coba untuk memangsa ternyata di depan sana, tapi Alien bakal clean saja. Resek dikeluarkan, satu flicker berhasil menyelamatkan hari dari seorang Rafael kembali, tapi Faraway nggak tinggal diam. Satu tembakan, flame shotnya nggak on point, sayang sekali dan masih bisa di heal. Steve kali ini masih bertahan di arah top lane, dan di sisi lainnya Kufranya dia mengganggu pergerakan dari seorang YSS, tapi sayang sekali kali ini YSS masih coba untuk menarik mundur ke arah belakang. Terran on point, tapi ternyata Retribution yang cukup tepat diamankan oleh Faraway. Satu yang terakhir dan hilang begitu saja. Satu tembakan dari Rafaela kali ini berhasil membuat seorang Malvinas Gaming kehilangan 2 poin kembali. Dari sisi Lever Esek melakukan zoning out dan gold outer shield di arah mid lane. Habis Bude Monster. Oh, tajir melintir dari tim Bedel di early game seperti ini. Mereka bukan nggak henti di area tengah menuju ke area bottom lane. Black Dragon Form mencoba untuk kabur saja dari area bottom lane-nya. Sing berusaha untuk melawan, tapi Alien dikejar-kejar seorang diri. Asmo hadir untuk melakukan backup. Kali ini Sing yang dalam kondisi tidak baik dikejar-kejar glu-glu. Split sudah dikeluarkan. Alien tak terselamatkan. Dan Asmo hanya bisa melihat dari kejauhan. Yes, pertukaran ini akan terjadi dengan adanya Turtle dari CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Sepertinya Faraway lebih fokus menuju ke arah satu buah Turtle. It's okay, kehilangan seorang Alien, tapi setidaknya nih gue kasih kenang-kenangan satu. Steve depan sana, udah gak ada flicker kembali. Steve akan menjadi pilihan, tapi ternyata Holy Baptist berhasil dengan pergerakan, tapi Faraway masih mau lebih. Serigala berbulu domba. Satu hit dan bahkan Faraway tidak bisa dibendungkan, dan di sisi lain blunder satu hit dari Steve tidak bisa diamankan, dan seorang Roger dengan satu buah buff Turtle harus hilang. Oh no, sayang sekali salah perhitungan dan overconfident dari Faraway yang kalkulasinya sebenarnya kurang tepat. Iya sih, ini terlalu pede tadi untuk melakukan diving, yang dimana memang bantuannya masuk dengan cukup cepat juga. Mungkin dia tidak menduga ya bahwa Adrian tiba-tiba muncul di sana, karena itu adalah second turret juga. Sementara Golden tetap harus menjadi fokus kita. Kalau kita lihat dari item build-nya sendiri, Adrian sudah akan mengarah ke Blade of Despair. Itu akan menjadi item penentu juga untuk burst damage dari Malvinas, dari Bedel sendiri, Faraway pastinya. Tapi Sing tajir banget loh ini ternyata. Dari Malvinas Gaming hampir menyamai kedudukan network dari Faraway. Tapi sekarang di area bottom lane, Sing yang baru aja kita bicarakan harus melawan dua member dari tim Bedel. Dikejar-kejar kabur saja dan dia bisa menyelamatkan dirinya kembali memeluk turret di area bottom lane. Oke, mencoba untuk berubah menjadi satu buah serigala berbulu domba, tapi ternyata dipaksakan. Depan sana masih ada seorang Alien, masih mau lebih, ternyata menjadi turret satu pilihan utama dan tidak bisa pecahkah? Pecah, ini saatnya untuk mundur. Keuntungan sudah di tangan dari tim Bedel, dan mereka kalau masih mau lebih ini mungkin bisa saja berbalik seperti di arah top lane.
Berotasi terus-terusan, memberikan pressure di area top lane. Malvinas dengan battle di area bottom lane-nya. Mereka ngamanin satu objektif gaming. Pertukaran pun terjadi. Sama-sama kehilangan satu turret di sisinya. Tapi di area tengah pun berhasil didapatkan oleh tim Battle. Sehingga membuka banyak sekali peluang untuk tim Battle. Memberikan pressure karena tier pertama Malvinas sudah hilang semuanya. Udah keropos. Wow, udah kering kelontong ya. Turret tier satunya atas, tengah, bawah. Ini saatnya Turtle untuk menjadi perebutan antara tim Malvinas dan juga tim Bedel yang mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan di tier satunya. Mereka tinggal melakukan all out. Adrian bakal coba untuk melakukan split push di area bottom lane untuk setidaknya membuat adil turret sama-sama hilang di area bottom lane. Dan Farway coba menggaruk Carter, melakukan satu buah pergerakan mundur, tidak mau terlebih lagi karena Asmo kali ini bakal coba ditumbangin. Asmo bakal tumbang, tapi bakal coba ditukar dengan dua player K, tapi ternyata PDS strike-nya sakit sekali. Selenanya Karo tidak juga soliter, ternyata tidak bisa membuat seorang Roger hilang dari Monster. Dangding Dusar, 3 member hilang dari tim Battle. Malvinas Gaming tiba-tiba saja mereka berkumpul bersama dan memberikan damage kejutan. Dan inilah yang mungkin gak disangka oleh tim Battle, kemampuan dari Malvinas Gaming untuk mendapatkan kemenangan di war tadi. Opung Wawa. Apa yang terjadi di tim fight tadi, Opung Wawa? Ya, ini Malvinas mereka mengandalkan burst damage-nya, dan karena dari segi hero mereka cukup tipis. Kalau kita lihat tadi ada serangan kejutan yang dilakukan oleh Adrian. Dia ndak frontal lah. Mari kita lihat dari instant replay-nya di sini. Asmo ketangkap oleh Sing, dan Glue memang harus banget sih untuk bisa agak di-respect ya ketika sedang melakukan split juga. Ini nyaris banget, tapi ada Abyssal Arrow yang bisa connect juga. Dan positioning dari Adrian, dia nunggu di semak-semak, dia nggak langsung maju. Dia nunggu di sana dan memberikan damage-nya yang sangat sakit sekali. Itu lihat di HBD asal-asalan dari seorang Farway. Mountain Shocker telah dibuka, informasi telah diberikan. Adrian lagi-lagi berada di arah rumput di Monster. Kali ini mencoba untuk mencuri 1 poin dari tim Bedel lagi. Ya, mencoba ingin melakukan setup pula dari tim Battle. Di area bottom lane-nya ada Alien yang membuka laning menjadi bait pula. Mungkin Malvinas Gaming akan terbait di area bottom lane kah? Tapi Paranoid sudah menunjukkan dirinya dengan Feather Aztec yang sudah dikeluarkan, memberikan clearing wave di area bottom lane pula. Begitu cepat dari tim Battle bergerak. Setelah dari area bottom lane, area tengahnya juga mulai diatur. Begitu pula dengan atasnya. Ini jadi semua laningnya begitu diperhatikan oleh tim Battle. Sedangkan Malvinas Gaming sudah bertemu langsung di tengah. Stevie seorang diri, Harley pun coba untuk kabur tapi dikejar langsung oleh tim Battle. Kabur dilepaskan, semua resources dikeluarkan. Harley-nya tak bisa selamat. Flicker digunakan, tapi apa daya di area belakang disusul oleh Malvinas Gaming mencoba untuk membalas kematian dari kedua temannya. Asmo dalam bahaya, tapi dia masih bisa selamat kabur. Dan Alien mencoba untuk melawan lagi. Queen dalam bahaya, dan ini bukan hal yang baik untuk Malvinas Gaming. Wow. Malvinas Gaming kali ini mereka yang bahkan kehilangan jungler Queen. Kali ini harus hilang di arah tengah sana dengan surprise attack yang dilakukan. Padahal tadi tembakan peringatan dari seorang Adrian sudah memukul mundur tim Bedel. Tapi ternyata tim Bedel masih mau lebih. Lihat, Lot akan menjadi pilihan. PDS Strike telah dibuka. Sing menuju ke arah belakang, ditutup warungnya begitu saja. Seorang King dan Paranoid menuju ke arah belakang. Gak bisa memberikan damage apapun di depan sana. Sing bahkan menggunakan flickernya, tapi burung Ferry nyebrang ke arah yang berbeda. Sing tersisa seorang diri bersama dengan seorang Step. Akankah bertahan itu? Tapi ternyata ini akan menjadi akhir dari seorang Sing. Dan no. Salah satu tembakan peringatan masih membuat Sing still survive di arah sungai. Tipis banget, tapi dia masih selamat. Bisa Lerumnya connect terhadap Asmo. Dan dia tak bisa ditumbangkan. Ini hampir, tapi enggak. Almost is never enough, Ji. Yes. Banyak banget yang bisa dimakan, tapi nggak sampai harus tumbang. Dari keduanya tarik ulur yang sangat baik, tapi lagi mau ke area depan. Farway harus berhati-hati karena ada Sing di sini. Akan menangkap siapakah? Karena Sing dia menjadi frontliner yang sangat menakutkan. Gak ada tentunya yang mau diambil oleh seorang Glue. Dengan split-split yang dia miliki, dia bisa mengontrol satu hero dan memisahkan siapapun yang dimiliki oleh Battle. Dilihat ini dari tim Latam dan juga Turki, mereka memberikan pesan yang luar biasa Opung Wawa untuk itemnya. Silakan. Ya, menurutku ini Sing adalah satu PR utama ya untuk Battle, karena dia selalu bisa menangkap intisari dari Battle sendiri tadi. Dan bahkan untuk itemnya juga ini udah lengkap lah. Ada Dreadnought Armor yang putih, terus juga masih ada tadi Dominance Ice yang berarti bahwa akan very slow, terutama ketika bisa naik ke Roger. Ya, Malvinas Gaming mereka harus bermain pintar kalau dengan line up seperti ini. Nggak bisa langsung
jedar mereka harus bisa untuk memancing mungkin Tyrant Revenge, Tyrant Rage yang dimiliki oleh tim Battle sebelum mereka melakukan peperangan. Jangan sampai ketika mereka melakukan perang, resource skill yang dimiliki oleh tim Battle itu ada semua. Karena kalau dari war atau team fight besar, Battle punya resource skill yang sangat-sangat on point gitu, kayak mereka bisa follow up satu sama lain dengan cepat dan kombinasinya juga perfect banget untuk war besar. Oke, lihat Lele terhadap seorang naga, Alien bakal hilang begitu saja di depan sana, tapi masih coba dipaksakan keadaannya. Ada seorang fairway, beda sektor dikeluarkan, tapi ternyata full out damage dari tim Battle ini tidak cukup untuk melawan tim Malvinas Gaming. Bahkan di area top lane ada seorang Yunsi yang masih coba untuk datang pelan-pelan, dan ini waktunya Malvinas Gaming untuk mendapatkan satu buah Lord. Dan nampaknya mereka tidak mau terlalu terburu-buru kembali Bude Monster. Ya, mereka cuma mancing-mancing dari tadi. Malvinas Gaming juga satu persatu diambil biar nggak ada combo yang dimiliki oleh tim Battle. Lord sudah ter-enhance, sudah memasuki menit ke-12. Ini masih menjadi poros atau pusat war dari kedua tim ini. Kita lihat dari beberapa menit mereka di Lord Pit ini. Yes, benar banget. Mereka sudah lama untuk sampai dari menit 9 ya. Kayak 9 atau 10 sampai menit 12. Dan itemnya kita bakal lihat kembali di mana dari seorang clean yang udah menuju ke arah Thunderbelt bahkan Opung Wawa. Nah, ini Harley-nya sih yang masih belum jadi itemnya, karena masih dengan Clock of Destiny tertahan sangat lama sekali sebelum berhasil mendapatkan item yang kedua nantinya akan menjadi Lightning Transon. Dan Kufranya juga bahkan Dominance Eye sudah punya, Dreadnought Armor juga dia udah punya, bisa mengarah ke antara Athena Shield, kalau nggak mau juga masih bisa ada yang lain, Oracle mungkin, atau yang lainnya juga item defense. Oke, dan bahkan ada sedikit technical issue kayaknya dari tim Malvinas Gaming ya. Steve tadi ya. Ini baca Steve kan? Steve ini. Stevie? Stevie ya? Steppy. Steppy. Jadi yang benar yang mana nih? Stevie, Steppy, Steve. Gimana? Jadi yang mana yang benar? Step. Bukan dong, Steve aja. Steve kan? Steve aja. Benar ya berarti ya? Stevie. Hopung ya PHP tadi udah Steve aja. Iya. Gimana Om? Kita ngikutin yang tua. Weh, Kita ngikutin yang caster bahasa Inggris. jadi kayak enak saya. Jadi sejujurnya apa? Kalau aku sih Stevie sih. Stevie, Bude. Stevie. Steffi. Stevie. Jadi Oke, kita ketok Daripada- palu Stevie ya. Stevie. Stevie boleh. ya. Iya. Aman ya, lidahnya aman semua ya. Aman, Oke, Stevie, terpercaya. Stevie. Gimana Bang Wal? Gimana? Ya, kalian dari perform untuk Malvinas Gaming. Di sini mereka punya Selinanya yang agak tertahan tadi. Menit yang ke-12 masih dengan satu buah Clock of Destiny, belum mendapatkan satu item lagi. soalnya kita tahu Dimana kan. dia ini mid laner gitu loh. Dia tuh mid laner, tapi gak bisa nge-clear lane cepet. Nah ini PR-nya nih, kalau kita punya Selena dan kita mainkan sebagai mid laner. Beda dengan Selena yang bermain sebagai roamer. Yes. Dia bisa jalan, dia masih bisa dapetin gold dari sepatu roamernya juga. Permasalahannya kan kayak kita biasanya ngelihat Selena itu ngedapetin gold level lebih cepat, itu bukan dari farming tapi dari ngelakuin pick off. Iya, dan tadi agak jarang ya kalau kita lihat adanya team fight yang terjadi juga. Betul Dan sekali. minusnya dari Malvinas Gaming untuk draft mereka ini, mereka gak punya hero yang cepat untuk nge-clear wave minion, kecuali Beatrix dengan Nibiru's Passion. Sisanya nol besar, susah untuk bisa cepat nge-clearnya. Berbanding terbalik lah, Bedal sini mereka punya Parsha, mereka punya Clean. Jadi untuk clear minion cepat, untuk defense juga cepat. Bahkan tadi kalau kita lihat fight demi fight yang terjadi, Clean belum ada di sana, Clean masih farming. Ya, jadi memang perbedaannya adalah Battle kayak mereka punya hero yang sangat kuat. Dari Ya. luarnya combo-wombonya masuk banget. Tapi Malvinas Gaming kalau mereka mau memenangkan peperangan harus main pinter, Nah, main licik. tapi Malvinas Kucing-kucingan. mereka lebih bersih untuk eksekusi fight besarnya, tim fightnya tadi. Yes. Iya kan? benar. Seperti yang tiba-tiba muncul nih dari belakang si Adrian muncul, Nibiru's Passion terus dapatin Roger kabur. Lumayan tuh. Terus glue-nya bisa naik ke Yuzongnya juga tadi. Itu sayang banget. Menurutku tadi Yuzong ketika membuka Black Dragon Form yang ada di bottom lane, kukira dia mau pulang. Ternyata dia Tidak. jadi manusia lagi di sana, dan itu langsung ditangkap dengan adanya split dari glue. Dan bahkan dari Adrian sendiri itu ternyata fun fact-nya dia adalah pemain termuda Ya. yang ada di Malvinas Gaming, dan bisa dibilang dia adalah salah satu player rising star di Mobile Legends since this regions dari tim Malvinas Gaming itu sendiri. Jadi Latam ya. Natap. Dan memang dengan permainan-permainan yang luar biasa dari orang yang kita bisa bilang memiliki talenta di puncaknya. Ini kan umur puncak tuh 17 apalagi. Oh, Ya kan? ya. Puncak untuk dari scene Mobile Legends itu sendiri. Oke. Jadi
Tinggal ya Maksimal. implementasinya lah seperti apa sebenarnya untuk Malvinas ya. Karena Malvinas juga mereka masih punya potensi, cuman itu tadi. Dari draftnya mereka kalah untuk clear minion cepet. Jadi mereka harus ngajak main pinter, apalagi mereka punya Selena di sini. Ya. Satu Abyssal Arrow kalau bisa connect aja. Ini burstnya tajam sih, ada Yusenshin dengan ada Batrix juga. Ya Beatrixnya tinggal piu bersih-bersih sih. Iya, dan glue-nya tadi ngeselin loh, glue-nya Sing dari tadi di front lane lompat, pecah, split. Masalahnya Selamat. itu Nah, dia. pertanyaannya kan kok bisa selamat satu bar Regen kayaknya. 1 pixel HP tadi? Ya, Regen dan bahkan kalau bisa aku lihat sebenarnya kita lihat ini dari tim Malvinas Gaming ya. Ini dia itu benar-benar sangat stabil dalam segi team fight walaupun dia sempat kalah dari Bedel loh Budi Monster. Ya, itu dia. Tapi ini harusnya akan menjadi penentu adalah Lord yang dari tadi udah ditungguin sama kedua tim ini. Cuma sama-sama masih kucing-kucingan, masih malu-malu mau. Kayak maju mundur, nggak mau. Kok overconfident, overcommit juga dalam peperangan yang belum tentu bisa mereka menangkan. Melakukan pick off terlebih dahulu menjadi kuncian penting bagi kedua tim Malvinas Gaming bersama dengan Battle. Wow, betul sekali. Melihat sedikit permainan yang sangat memperebutkan Bapak Lord yang terhormat kali ini, tandanya primadonanya mereka masih berada di arah Pit Lord. Dan ini akan menjadi satu hal yang bermasalah kalau ada yang bisa melakukan split push. Kalau ada yang bisa melakukan split push dan tidak dipancing team fight oleh tim musuh yang lebih lengkap. Itu yang jadi dia. permasalahannya. Kenapa? Itu akan membuat celah kecil atau membuat sedikit kesempatan untuk tim musuh yang melakukan split push mendapatkan turret-turretnya. Ya, ini tim Battle mereka ada Yuzong di area bawah sudah terlihat seharusnya dari Malvinas Gaming mereka akan berani maju ke area depan. Bouncing Ball mencoba untuk menyelamatkan dirinya, Flicker juga digunakan dan Asmo masih bisa selamat. Tapi Paranoid di area belakang tak bisa kabur lagi karena Selena. Dia berfokus langsung, far away di sisi lain dikejar-kejar. Satu hit terakhir tak bisa untuk mendapatkan dan malahan di area belakang Alien dengan bebasnya mendapatkan satu member dari Malvinas Gaming. Wah, ada Kating from far away. Lihat dia benar-benar memaksa memancing dari seorang YSS Queen Bear. Ayo tumbangin gua, tapi ternyata mereka menumbangkan dari seorang junglernya. Bakal lihat Selena, Solitaire dan juga Garotenya sudah keluar, tapi damage-nya tidak bisa diterima dengan maksimal karena lihat udah ada Oracle dan juga Dominance Ice yang dimiliki dari seorang Alien. Di sini mereka bakal memancing terhadap Bapak Lord terhormat. Tidak ada sebuah Black Dragon Transform, tapi ternyata ini tidak menyulitkan tim Battle untuk mendapatkan turret Lordnya. Black Dragon Transform kali ini sudah keluar kembali menuju ke arah backline. Zoning out yang dilakukan dan retribution of point. Adrian harus tumbang berikut kali ini sama dengan seorang Selena di depan sana. Selenanya pun tidak dikasih pulang, gak boleh pulang, mau jadi goyah. Hilang double kill Bude Monster. Itu jackpot yang didapatkan, tapi Queen mencoba membalaskan kematian dari teman-temannya seorang diri. Ketika teman-temannya sudah tiada, sekarang dia harus mendefense seorang diri. Dari teman-teman Battle, mereka awalnya aku pikir mereka kalah dari segi war-nya karena mereka kalah jumlah di area tengah. Tapi Malvinas Gaming, mereka terpecah war-nya. Mereka nggak fokus untuk memfokuskan target ke satu player atau beberapa player. Sehingga banyak banget yang sekarat dan akhirnya masih survive. Sekarang tim Battle akan masuk area inhibitor dengan 4 membernya dari setiap lane-nya. Di-push 2 inhibitor hilang. Wow, 2 inhibitor hilang dipaksa di arah depan sana, tapi ternyata Matrix yang hilang. Defensive mekanisme tidak ada untuk kali ini. PDSM menghilangkan seorang Queen. Ini bencana. Lihat, satu hilang, masih dibalikan. Harga akan menjadi pilihan kedua dan ketiga kali ini. Tersisa 2. Sing dan juga Steppy. Steppy mampu gak bertahan dengan Sing. Ternyata Sing coba untuk menarik ulur. Fairway-nya gak boleh pulang. Bakal coba ditumbangin dan Lordnya masih bebas. Steppy tidak bisa untuk meninggalkan Lord seorang di depan sana karena dia bakal bisa ditumbangin begitu saja. Dan ini akan menjadi game untuk Battle. Harusnya udah Pulsar. Dari tim Battle dengan Lord yang masuk ke dalam area milik Malvinas Gaming. Gak ada yang bisa ngedefense semua karena sudah terwipe out. Dan inilah dia kemenangan untuk tim Battle. Gak bisa dilepasin begitu saja untuk dari Lordnya seorang diri karena ini Lordnya yang sudah di-enhance. Lordnya udah bisa mengamuk dan bahkan dengan ada Beatrix yang tumbang, high ground defensive mechanism mereka tidak bisa lakukan. Opung Wawa dari tim Malvinas Gaming kali ini harus berhenti di game yang kedua dengan kemenangan 1-0 atas Bedel. Ya, masih untuk opening match sebenarnya untuk Malvinas ya, jadi masih ada chance. Sama-sama Bisa- untuk keduanya sih. Iya, sama-sama juga. Jadi tapi meskipun Malvinas kalah, gue rasa mereka bisa memetik sesuatu lah tadi. Karena mereka gak punya frontliner yang benar-benar frontline. Kalau kita lihat tadi glue-nya memang bisa naik satu, tapi glue-nya selalu ditarik ke arah yang belakang. Berarti ada fight yang terpisah. Kalau kita punya glue, itu fight-nya kadang-kadang terpisah.
2 lawan 1 yang dibawa sama Glue-nya, sisanya akan berhadapan dengan yang lainnya. Di mana yang lainnya ini ternyata bisa diobok-obok oleh pemain dari Battle sendiri. Openingnya tadi Adrian yang harus terkena Tyrant Revenge, Tyrant Rage combo. Itu yang membuat langsung gak ada source output damage. Setiap inisiasi yang dilakukan oleh Malvinas, masalahnya kayak nggak bisa mereka shutdown, nggak bisa mereka clear ketika ada yang kena sekarat doang, tapi nggak sampai tumbang gitu. Jadi banyak banget yang disayangkan. Kayak war yang ada di area tengah, Yuzong tuh lagi di bawah. Itu kesempatan yang sangat besar untuk Malvinas Gaming memegang kendali permainan. Maksa lah ya tim fight ya, Iya. pancing lah ya. Karena kepisah, itu cuma ada 3 di tengah. Mereka tuh berlima. Tapi sayangnya kayak yaudah sekarat-sekarat doang, udah keburu Yuzongnya itu join the lagi. fight. Iya. Tadi nggak ada yang komit. Farway-nya pas dikejar sama 2 orang dari Malvinas Gaming, dia malah sengaja. Dia tunggu, dia tahan, dia tahan di arah sungai dan dia tahu ada naganya. Pas ada naga dia langsung kabur ke arah belakang, dia sempetnya dia lepasin 1 buah tembakan. Piu piu, langsung meletus. Tapi serius sih, itu dari menit 9 berarti di area Lord sampai pada akhirnya di menit yang ke-13 baru selesai. Ya bayangin berapa menit di situ, itu adalah waktu yang lama untuk di Mobile Legends ya. Iya, untuk iya. benar-benar berputar, tidak ada objektif lain yang bergerak dan clear minion yang dilakukan oleh tim dari Bedel ini sangat baik di arah top lane. Iya. Clean-nya ditaruh di SR sengaja oleh tim Bedel. Oh, clean-nya sih lama banget ya, gak join sama teman-teman yang lain, farming dulu ya kan, farming, akhirnya udah siap baru dia join di arah dari Lord-nya. Dan bahkan Yuzongnya sih, ini Yuzongnya dari tadi aku bilang alien ini ngapain gitu, dia sendirian di bawah, dia sendirian juga di top lane, teman-temannya lagi siap nih, lagi mau perang nih, ya dia masih nge-push di atas, masih dorong-dorong. Untungnya nih ya dia datang di momen yang pas juga. Dan ya itu dia mungkin sedikit informasi kita untuk di game yang kedua ya. Dan ini dia ada M3 Pass juga, kalian bisa mendapatkan Prime Skin Roger ya, Yang teman-teman tadi. semuanya yang tadi ya. Yang tadi Nah itu makanya langsung buy aja M3 Pass-nya, ada di in-game ya teman-teman. Iya, Langsung cakep masuk banget. login tuh Prime Skin Roger. kiri atas ada logo M series-nya. Nah ikutin semua tuh Pencet. quest-questnya juga tuh. Yes, Kalau nggak salah bakal ngedapetin sesuatu nanti kan di level tertentu. Iya. Jadi buruan karena ini annual event. Jadi sayang banget kalau kalian lewatin. Kalau kalian ngelewatin ya udah nggak bakal ada lagi nantinya. Bener Setahun banget. sekali. Setahun sekali. Dan sekali. Beda lagi loh skinnya. Dan Tahun depan beda. gak bisa keluar lagi loh. Itu Iya dia. nggak sih? Bener, setahu aku sih nggak bisa keluar lagi ya. Dan Iya, tentunya nggak buat bisa, kalian nggak bisa. semua, kita bakal langsung lihat item build yang akan dibahas oleh Opung Wawa. Langsung Opung Wawa. Oh shit. Yes, nah item build kita tadi ya agak tertinggal sebenarnya item yang dibangun oleh Harley tadi, selenanya dia ya Clock of Destiny, lightningnya memang sudah ada tapi cukup tertinggal jauh karena memang dia dijadikan bulan-bulanan. Karena ketika alien datang, Yuzongnya sini agak merepotkan ya. Tadi bahkan dapetin beberapa kill yang pas banget. Dia dapetin Adrian Beatrix yang memang lagi sakit-sakitnya damage-nya. Dia juga masih bisa dapetin Yisan Shinya sendiri untuk pergerakannya. Sedangkan untuk Bedel di sini mereka punya Parsha tadi. Satu buah flame shot yang bisa mendapatkan first blood-nya juga, item damage-nya kalian bisa lihat sendiri, Clock of Destiny, Lightning. Ada juga Genius One, Holy Crystal yang ini kalau kita bandingkan ya antara kedua mid laner-nya udah jelas. Parsha menang jauh dibandingkan dengan Harley dari segi semuanya. Elinnya juga ada spacing di bottom lane-nya tadi untuk farming terus-terusan. Farway dengan Roger-nya. Ini ya pemain yang tipis-tipis lah. Dia suka juga bermain dengan maut ya, dalam artian ya udah tinggal dikit coba 1-2 hit dulu baru pulang lagi ke belakang. Dan item-itemnya semuanya udah jadi dari Battle. Sedangkan untuk Malvinas tadi satu sih yang aku pengen notice itu Rafaela. Rafaelanya selalu dihajar terus-terusan dan akhirnya dia baik ke arah anti-Quiras tadi. Untuk bisa lebih tebal dan terbukti ini masih bisa sustain Buat yes. nahan. Iya, buat nahan aja. Tapi gak bisa semua sih, gak terlalu lama juga. Dan MVP kita adalah Alien KDA 533 dan ini presented oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Dimana ya kill participation nggak 100% lah seperti yang kita lihat tadi karena dia memang posisinya itu adalah di EXP laner. Dan untuk itemnya sendiri pastinya ada War Axe, Oracle, Hunter Strike dan sisanya Domi Ice dan juga ini Melvic Rod jadi full damage ya. Lebih ke arah damage dibandingkan dengan item-item defense. Iya. Bener banget. Dan mungkin yang perlu kita highlight untuk Alien sendiri adalah dari dia punya decision making untuk menuju ke area bottom lane, ke area top lane, nge-push-nya ketika teman-temannya lagi sibuk ke area Lord. Yeah. Menarik perhatian atau mungkin jadi pancingan juga. Oke, biarin maju karena dia tahu movement speed dia cukup cepat untuk join